bareng aku Safa. Halo semuanya, aku Rama. Halo semuanya, aku Lina. Halo rencana Anda. Hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja nih seru dan menantang banget, apalagi untuk para auditor. Ya, kita bakal ngobrolin soal audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Oke, langsung aja ya. Mungkin bisa dijelasin dulu nih, kenapa sih siklus akuisisi modal itu penting banget buat diaudit. Nah gini Sam, siklus ini tuh ibarat jantungnya perusahaan gitu di bagian pendanaan. Di sini tuh perusahaan dapetin dananya bisa dari nerbitin saham, ngajuin pinjaman atau nerbitin obligasi. Terus di situ juga mereka juga harus kembali membayarkan kewajibannya, bisa dengan membayar bunga, dividen, pelunasan utang, dan setelah itu kalau ada salah pencatatan di sini tuh dampaknya tuh fatal banget. Kenapa? Karena di laporan ini tuh bisa jadi salah catat seperti itu. Oke, menarik nih. Nah, biasanya tuh akun apa aja sih yang masuk ke dalam siklus ini? Lumayan banyak ya, contohnya ada wajib bayar, utang obligasi, kas di bank, modal saham biasa dan preferred, agen saham, dividen yang diumumkan, beban bunga, saham treasury, laba ditahan, dan utang dividen juga. Setiap akun ini punya karakteristik sendiri, jadi pelaporan auditnya juga berbeda. Terus untuk proses akuisisi modal dan pembayaran kembali ini tuh kayak gimana sih biasanya? Nah, kalau proses akuisisi modal ini contohnya kayak perusahaan berbikin saham, bisa lewat IPO, rights issue, atau private placement. Bisa juga nerbitin obligasi atau ngajuin pinjaman jangka panjang ke bank. Nah, sementara untuk pembayaran kembali itu kayak bayar juga bunga pinjaman, bagi dividen ke pemegang saham, lunasan bunga utang atau beli balik saham sendiri. Nah, biasanya transaksi ini nilainya gede banget dan dokumennya ribet, jadi harus benar-benar dicek secara detail. Oke, kita lanjut ya. Untuk audit hasil bayar tuh apa aja sih yang biasanya tuh bakal dicek sama auditor? Oke, auditor itu biasanya mulai dari prosedur analitis. Biasanya itu kayak ngitung ulang beban bunga, bandingin selama setahun lalu gitu, lalu lihat masuk akal nggaknya nih angka yang muncul. Terus mereka juga bakal lihat schedule dari hasil bayarnya yang isinya itu info kayak saldo awal dan saldo akhir, terus tingkat suku bunga, dan ada nggak sih jaminan untuk pinjaman tersebut. Lalu tujuannya itu tentu aja buat pastiin datanya itu akurat atau enggak gitu, dan lengkap atau enggak seperti itu. Oke, nah aku tuh pengen tahu tuh sekarang soal audit modal bayar, modal saham dan modal besar ini itu tuh gimana sih, kayak perhatian khusus yang ada di siklus akuisisi modal itu sebenarnya tuh apa aja sih yang harus dicek sama auditor? Nah, ini bagian yang krusial juga sih. Jadi, auditor itu biasanya fokus ke beberapa hal penting. Pertama, pastiin dulu bahwa semua transaksi modal saham itu benar-benar kejadian dan udah dicatat sesuai. Misalnya kayak penerbitan saham baru itu harus ada buktinya kayak notulen LPS, tapi ada akte perubahan modal. Nah, terus pendapatannya juga harus akurat, jadi bukan cuma asal masukin angka, tapi juga dicek kesesuaiannya sama bukti transaksi dan saldo yang tercantum di laporan. Auditor juga bakal lihat apakah penyajian dari pengungkapan modal ini di laporan keuangan itu udah sesuai dengan akuntansi. Oke, selanjutnya tuh yang nggak kalah penting nih, mereka juga bakal ngecek dokumen pendukung. Biasanya berupa notulen rapat dewan direksi, akta pendirian, atau dokumen perubahan anggaran dasar. Pokoknya tuh semuanya bisa menguatkan bahwa transaksi itu sah dan valid gitu loh. Oke, itu penjelasan yang sangat jelas ya dari kalian semua. Nah, sekarang aku tuh pengen geser sedikit ke bagian dividen dan laba ditahan. Nah, ini tuh juga masuk ke bagian penting di siklus ini kan? Betul banget. Jadi kalau bicara soal
pasiennya udah sesuai belum sama keputusan rapat, dan apakah pembayarannya benar-benar dilakukan ke pemegang saham yang berhak. Kalau ada dividen yang belum dibayar itu juga harus dicatat sebagai utang dividen. Oke deh, kalau untuk laba ditahan itu gimana ya? Nah, kalau audit laba ditahan sendiri, biasanya auditor itu bakal memverifikasi perubahan yang terjadi selama setahun. Misalnya dari laba bersih perusahaan dikurangi dengan dividen yang dibagikan atau penyesuaian lainnya. Kadang juga ada koreksi dari periode sebelumnya atau apropriasi laba, kayak laba yang disisihkan buat cadangan tertentu. Nah, semua itu harus ditelusuri dan didokumentasikan dengan baik. Nah, yang terakhir itu auditor bakal lihat pengembangannya, misalnya ada nggak pembatasan penggunaan laba ditahan untuk bagi dividen. Hal-hal kayak gitu tuh penting banget buat diungkap di laporan keuangan biar penggunaan laporan bisa bahan konteks. Wah, ternyata proses audit tuh nggak cuma soal angka ya, tapi juga soal dokumen dan kepatuhan aturan. Makin kesini, kayaknya tuh kayak makin penting ya auditor biar ngerti konteks tiap transaksi gitu. Iya dong, benar banget. Karena di dunia audit ini tuh detail kecil pun bisa punya dampak yang besar. Jadi harus jeli dan teliti saat. Oke, sip deh. Nah, sekarang aku tuh pengen tahu risiko apa aja sih yang sering muncul di dalam siklus ini. Banyak juga contohnya. Nah, yang pertama itu utang atau bunga yang nggak dicatat, ini bahaya karena neraca jadi kelihatan lebih sehat padahal enggak. Terus salah klasifikasi, misalnya utang jangka panjang dimasuki ke utang lancor. Salah valuasi, terutama kalau instrumennya kompleks kayak obligasi konversi. Lalu selanjutnya lupa mengungkapin kewajiban kontingensi kayak denda atau garansi. Lalu yang terakhir tuh gagal patuhi perjanjian utang. Ini bisa bikin utangnya langsung jatuh tempo. Dan dari sisi pengendalian internal juga bisa ada masalah, misalnya dokumen nggak lengkap, otorisasi lemah, atau pemisahan tugas yang nggak jelas. Wah, banyak banget ya resiko-resikonya. Terus gimana sih cara auditor tuh ngadepin resiko-resiko yang sebanyak itu tadi? Apa aja yang mereka lakuin di lapangan gitu? Nah, auditor punya beberapa kisah buat ngadepin resiko tadi. Pertama nih, mereka bakal ngecek dulu sistem keuangan perusahaan. Ini buat lihat apakah sistemnya cukup, kuat, atau masih ada celah. Lalu ada juga prosedur substantif kayak coaching dan tracing. Jadi auditor melacak transaksi dari pendapat ke dokumen sumber dan sebaliknya. Konfirmasi langsung ke biaya kerja, misalnya nih di bank atau agen saham. Selanjutnya, hitung ulang bunga dan dividen yang masih harus dibayar. Review kontrak kontrak penting, termasuk perjanjian utang atau akta saham. Lalu evaluasi kewajiban kontingensi kayak kegiatan hukum. Dan yang terakhir, analisis rasio dan perbandingan data antar tahun juga penting banget. Wow, menarik banget ya. Tapi pasti ada tantangan tersendiri kan untuk auditor waktu ngaudit siklus ini gitu. Jelas aja dong. Beberapa tantangan utama yang dihadapi auditor itu salah satunya pertama itu ada instrumen keuangan yang unik. Biasanya tuh kadang ada derivatif atau saham referen dengan fitur khusus. Lalu yang kedua itu ada volume transaksinya emang kecil, tapi nilainya tuh gede. Jadi sampling itu nggak selalu efektif gitu. Lalu yang ketiga itu ada auditor itu perlu pendapat hukum. Jadi mereka nggak kerja sendiri, jadi mereka harus kerja dengan penasihat hukum juga. Terus yang keempat, potensi manajemen laba juga bisa jadi isu gitu. Misalnya dari manajemen laba ini ditunda pencatatannya, jadi biar kelihatannya tuh laporannya bagus gitu. Terus yang terakhir itu ada juga semua transaksi ini tuh saling menyambung ke kas gitu loh. Jadi rekonsiliasi bank itu jadi penting banget. Terus aku juga pengen tahu nih, emangnya tuh di siklus ini tuh kayak punya karakteristik khusus atau apa seperti itu kayak biar
yang membedakan dari siklus lain, dan kenapa auditor tuh harus kasih kayak perhatian penting lebih kepada siklus ini. Nah, bagus tuh pertanyaannya. Jadi gini, salah satu hal utama dari siklus ini adalah transaksinya nggak banyak, tapi nilainya gede banget. Bisa miliaran, bahkan triliunan rupiah. Makanya auditor biasanya nggak cuma ambil sampel, tapi langsung untuk semua transaksinya satu persatu. Berarti beban kerjanya tuh lumayan banget ya. Benar. Karena nilainya kayak gede gitu, jadi nggak bisa asal ambil contoh doang gitu ya. Betul besar, dan karena nilainya tinggi, satu aja kesalahan atau kecurangan itu udah bisa bikin laporan keuangan jadi nggak wajar. Misalnya nih, ada dividen yang salah hitung atau utang yang nggak dicatat, itu bisa langsung pengaruh ke opini audit. Nah, selain itu, faktor hukumnya juga kuat banget nih di siklus ini. Misalnya ada kontrak pinjaman, perjanjian bunga, lalu ada akta penerbitan saham. Semuanya itu mengikat secara hukum. Lalu auditor itu juga harus benar-benar baca dan ngerti isi dokumennya. Jangan sampai ada klausul penting yang kelewat dari siklus-siklus ini. Dan juga akun ini siklus yang saling menyambung. Misalnya dividen itu hubungannya sama lah, ada di tangan, atau bunga utang itu nyambung ke bunga atau kas. Jadi pas nge-audit satu akun, auditor juga harus cek efektif ke akun lain. Auditnya nggak bisa dipisah-pisahin gitu aja. Oke deh, kita kan udah ngobrol nih banyak banget tentang karakteristik, risiko-risiko dari siklus ini. Terus aku mau tanya nih terakhir, menurut kalian tuh apa sih kunci suksesnya ngelakuin audit di siklus ini? Ada beberapa hal yang penting susah. Yang pertama itu ya, skeptisme profesional tinggi. Itu tuh jangan gampang percaya sama harus diverifikasi dulu. Dan yang kedua, harus paham aturan hukum. Itu kayak UPT, pasar modal, dan isi kontrak. Dan yang ketiga, harus ke otorisasi dan kepatuhan. Semua transaksi harus sesuai aturan dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Dan yang keempat, aktual itu area rawan, harus dicek manajemen dan penasihat hukum. Untuk biar nggak ada informasi yang kelewat. Dan yang terakhir, dokumentasi audit harus lengkap dan jelas supaya kalau dicek ulang tetap bisa dipertanggungjawabkan. Wah, mantep banget nih penjelasannya Anita. Jadi tuh intinya audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali itu tentang gimana caranya perusahaan itu dapetin dana dan melunasin kewajiban dengan cara yang benar dan transparan gitu ya. Dan auditor itu juga harus pastiin semua itu tuh dicatat dan diungkapkan dengan akurat di laporan keuangan. Bener banget nih. Gimana, seru kan ternyata membahas audit siklus ini nggak serius itu gitu loh. Benar, intinya adalah karena nilai transaksinya besar, auditor harus hati-hati banget dan pastikan semua pengembalian dan catatan sudah benar. Dan buat teman-teman yang belajar auditing, materi ini wajib banget dikuasai karena ini termasuk topik yang paling penting. Oke deh, itu dia obrolan kita tentang audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Jangan lupa follow podcast ini dan tunggu episode seru selanjutnya. Saya Safa Istawadilinggo, pamit dulu, tetap kritis dan profesional. Yeay, bye. Bye.